Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Oke guys, kembali kita ke dalam channel saya dan kita akan react lagi satu video daripada channel ini, yaitu daripada channel Hubungan Manusia guys, yaitu tentang um, ini alasan kenapa orang Singapura nggak bisa slow living, tetapi di dalam video ini membincangkan tentang perbedaan antara negara Indonesia, Malaysia dan juga Singapura tentang berbagai aspek guys. Tanpa membuang masa dengan kiraan 3, 2, 1, kita tonton video yang penuh dengan ide-ide yang menarik guys. Jom. Malaysia, beberapa kali gue kesana tuh gue ngerasa untuk kayak waiters itu biasanya kurang ramah. Bener. Di Singapura apalagi, Singapura Betul. kalau lu Bisa dimarahin gitu. kalau nggak pelongo nggak jelas lu bisa diocehin. Bahkan dan pastinya kalau orang Indo ramah banget. Iya, ada orang yang Lebih friendly. Betul. Untuk bisnis F&B di Indonesia ini turnovernya gede, tetapi connya juga tebel di Jakarta, terutama Jakarta ya. Kita ngomong Jakarta. Nah, kalau di mereka malah turnovernya kecil, tapi connya tipis. Itu sistem kesehatan sana itu menurut kita itu lebih profesional. Indonesia itu bukan berarti jelek. Indonesia itu tergantung rumah sakit dan dokternya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas tentang jalan-jalan. Ya, Waduh, ini kita jadi mau berkaca sama negara tetangga kita nih, Malaysia dan Singapura. yang kita sering malah ke sana. Yang paling dekat ya, yang Itu ada refreshing, apa gitu. iya, paling dekat jadi lebih gampang. Betul, Gitu. betul. Nah, jadi kita pengen bahas nih kali ini sebenarnya kita melihat kan walaupun kita dekat, tapi banyak perbedaan. Betul, Tapi betul banget. banyak kesamaan juga, mungkin secara culture, secara warna kulit segala macam ya nggak beda-beda jauh lah. Betul, Ya, betul. jadi kita pengen lihat kira-kira apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita belajar sama perbandingannya gitu ya. Betul, betul. Pertanyaan pertama nih Hal, waktu lu jalan-jalan di mungkin Indo, Singapura, Malai gitu ya, kan pasti beda dong, ya kan? Nah, kira-kira nih dari umum lah, secara umum yang lu rasa tuh apa? Ke Indonesia terhadap Singapura dan Malai gitu ya. Ya dari tiga ini, nah Indo lebih apa, ini lebih apa gitu. Kalau Indo itu sebenarnya mobilitas kita itu semuanya kebanyakan lewat kendaraan pribadi, banyakan ataupun go-car lah, Grab gitu ya. Kalau di Singapura kan banyakan pakai MRT, bus, maksudnya mass rapid transport gitu loh, transportasi umum, banyakan pakai transportasi umum gitu kan. Jadi beda banget di soal transportasi ini. Itu satu. Kedua, kalau di Singapura itu karena semua orang tertib, kita melihatnya kita juga jadi tertib. Ya misal pas naik eskalator itu yang di kiri yang Iya. diam, yang di kanan ini harus naik Harus cepet gitu. Jadi semua orang juga ya udah kalau yang nggak mau cepet kiri, di kiri, betul. mau cepet otomatis kanan gitu. Kalau lu ke kanan tapi lu gak mau cepet pasti lu diomong itu excuse me gitu atau apa Kita gitu. udah otomatis ngikut sih. Kita otomatis ngikut. Nah, tetapi di balik itu semua sebenarnya ada sense of security. Karena kita merasa semua orang ikut aturan. Ya, ya. Di Jadi Singapura. kita Singapura. Oke. Jadi kita merasa aman nih. Kita merasa kayaknya gak bakal apa-apa karena semua orang ikut aturan gitu. Jadi itu si plus minusnya gitu. Nah, untuk urusan makan, kalau jujur makanan di Jakarta, terutama Jakarta, makanan Yang dia bilang tadi itu ialah tentang apa yang terjadi di Singapura. Tetapi setahu saya memang benar ya kalau di Singapura ya, peraturan itu terutama sekali tentang kebersihan. Jangan kita sekali-sekali berani kalau buang apa ya, sampah ataupun eh, chewing gum sembarangan, kita pasti akan dikenakan apa, denda ya, kena bayar uang gitu. Jadi jangan main-main ya kalau di Indonesia, kalau di Singapura itu peraturannya agak ketat. Seperti yang dikatakan oleh saudara kita ini, ya mendatangkan kebaikan juga kepada rakyat yang ada di sana dan juga memberikan kita
kita pun seharusnya sebagai turis ataupun sebagai pendatang harus juga menghormati juga patuh kepada undang-undang negara itu. Itu adalah positif vibe-nya lah guys, yang bagusnya. Chinese itu mahal. Oke. Semua yang Chinese food makanan gitu ya? Chinese food itu mahal. Kita juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi kalau di Singapura dengan harga yang sama, bahkan Singapura loh, Singapura yang bisa dibilang UMR-nya jauh di atas kita itu makanannya bisa lebih murah dengan barang yang sama, dengan kualitas yang sama gitu. Jadi itu yang sering jadi urusan makan gitu ya. Dan variasi makanan Singapura juga luas banget. Walaupun dia satu kota kecil, tapi kan dia kan banyak etnis di sana. Ada Melayu, ada India, ada Chinese gitu, ada Kanton, banyak banget lah. Sehingga variasi makanannya juga sangat luas gitu. Nah, kalau untuk Malay, untuk makanan itu banyak kan Melayu sama campur Melayu India gitu. Tapi Chinese juga banyak. Chinese juga banyak. Nah, kalau Malay harga itu bisa jauh lebih murah. Iya. Dari Jakarta. Iya guys, Iya benar. kita kalau makan terutama makanan Chinese lah ya, karena makanan Chinese Jakarta itu mahal banget gitu. Nah, kalau kita di sana makan kok murah banget. Iya benar. Dan juga rasanya juga enak sesuai sama lidah kita gitu. Jadi saya nggak tahu juga ya, sebab mereka ini ialah orang Tionghoa yang asal Indonesia, pergi ke Malaysia dan juga pergi ke Singapura, merasakan bahwa makanan Chinese itu begitu mahal ya. Kalau di Jakarta saya nggak tahu, sebab saya bukan orang Tionghoa, tetapi ini yang dinyatakan. Mungkin nggak tahu, mungkin harganya, mungkin material ataupun bahan-bahan yang digunakan itu mungkin harganya berbeda dengan apa yang ada di Singapura dan juga di Malaysia. Mungkin saya rasa begitu. Mungkin di Indonesia itu mungkin harga material untuk memasak makanan-makanan China itu mahal, mungkin harganya diletak begitu mahal. Saya nggak tahu, itu pendapat saya guys. Tapi sungguh menarik ya pendapat ini. kalau untuk makan, nah untuk transportasi juga banyak kan juga transportasi pribadi kalau di Kuala Lumpur. Tetapi ada juga beberapa pakai transportasi umum kita. Ini Seperti benar. dari bandara kita udah umumnya bisa pakai transportasi umum. Kalau di Jakarta kan kita sampai bandara kita udah terbiasa mindsetnya itu pesan taksi atau dijemput atau apa transportasi pribadi gitu. Jadi itu sih beberapa perbedaannya. Ya secara umum memang kurang lebih seperti yang Hartono cerita lah di Singapura, di Malai dan di Indo. Tapi kalau yang gua rasain secara keamanan, secara feel ya, Malai dan Singapura menurut gua rasanya lebih aman. Iya. Waktu kita jadi turis, waktu gua jalan-jalan di Singapura dan Malai, gua tuh merasa lebih safety aja sih, gitu. Lalu untuk urusan infrastruktur lebih maju di sana juga, ya. Lalu tapi Indo ini kelebihannya banyak tempat sih. Indo ini besar, jadi kita bisa kemana aja gitu. Bisa Sumatera, Pulau Jawa aja sebanyak itu kotanya gitu. Jadi saya variasi di Indo ini juga banyak kelebihannya. Dan pastinya kalau orang Indo ramah banget. Ya, ada orang Indo Lebih friendly. Betul. Kalau di Malaysia beberapa kali gue kesana tuh gue ngerasa untuk kayak waiters ataupun untuk misalnya yang jaga toko, food court atau apapun, itu biasanya kurang ramah, bener. Di Singapura apalagi, Singapura Betul. kalau lu Bisa dimarahin kita. pelanggar pelongo nggak jelas bisa diocehin. Bahkan udah ditulis loh, kalau kita marahin mereka itu bisa dikena hukum. Iya. Jadi kayak kita itu nggak boleh verbal abuse terhadap pegawai sono gitu. Padahal mereka sering verbal abuse. Kita bingung. Jadi mereka boleh dong marahin kita nggak boleh marahin balik gitu. Iya, jadi sebenarnya unik banget. Nah, ada nggak? Saya nggak tahu ya, mungkin mereka ini cuman sudah pergi beberapa kali, mungkin di semenanjung Malaysia saja. Tapi mungkin coba kita hadir ke kawasan Borneo ini di Sabah Sarawak. Saya rasa sambutannya mungkin berbeda daripada di semenanjung Malaysia ya. Mungkin ya memang Kuala Lumpur itu ialah kota yang ibu negara Malaysia, tetapi coba ke semenanjung ke Borneo, ke Sabah Sarawak, saya rasa layanannya mungkin berbeda daripada di sana guys. Pastikan Anda coba ke Sabah dan juga Sarawak guys. Fun fact dari negara tetangga yang mungkin lu rasa orang Indo ada yang nggak tahu. Sebenarnya kalau di Singapura banyak banget orang itu kayak nggak tahu itu kalau seandainya lu sono lu belanja, lu mau beli barang, terutama fast food, lu itu udah harus tahu lu mau pesan apa.
Kalau udah giliran dulu masih pelangak pelongo, habis loh. Udah lewat loh, bener. Dibacain. Jadi kayak kan beberapa kali kita suka benar gitu ya, kan. Kita ini nggak benar terbiasa nih. Kadang-kadang kita masih pengen lihat menunya. Kadang kan maksudnya menu di sono kan mungkin kurang lengkap. Kita pengen lihat menu lengkapnya gitu kan. Kita nyampe kita di lihat menu habis loh udah. Disuruh, udah minggir gitu loh. Biar belakang dulu gitu. Iya. Jadi lu kalau mau ke Singapura nih tipsnya, sebelum lu pesan, sebelum kirim lu udah tentuin lu mau apa. Jadi lu jangan lebih dari 15 detik lah lu pelangap-pelongo. Itu sih udah pasti habis. Itu satu. Kedua, kalau di Malaysia ya, lu gak usah harap mereka itu baik sama kita. Itu jarang. Kayak pelayanan apa jarang. Tapi mungkin mereka itu jadi gini, mereka itu yang penting bagi mereka itu bukan sopan tapi bener. Kerjaannya beres saja pokoknya. Yang penting kerjaan mereka beres gitu. Jadi kalau seandainya mereka itu lebih banyak benernya, tetapi ya gitu gak sopan. Belum tentu Gitu. enak gitu, tapi Belum tentu enak tapi bener. Iya. Gitu. Jadi ya itu lu harus bisa expect dari mereka gitu. Kalau lu sendiri Mon? Kalau Singapura ya, gua kebetulan tuh ada tante yang menikah dengan orang Singapura. Nah, Jadi kalau kita ke sono ya paling suka nginep, suka ngobrol juga. Yang agak unexpected itu mobil di sana itu super mahal Singapura. Jadi kalau dulu gue dijelasin, tapi itu udah beberapa tahun lalu sih. Udah kayak mungkin di atas 5-6 tahun nih. Sekarang mungkin masih sama atau berubah dikit gitu. Itu misal nih kalau kita mau beli mobil di sini nih, misal lu mau beli mobil Expander gitu, harganya katakan 250 juta. Udah kan lu tinggal beli. betul. Ya, atau lu cicil dari bank segala macam ada perhitungannya. Kalau di sana enggak, lu harus beli dulu satu izin. Izinnya itu zaman dulu katanya itu 100.000. Satu leman lah. Berarti kurang lebih 1 M. Ya. Katakanlah buletin 1 miliar. Ya. Jadi lu sebelum punya mobil, lu beli dulu izinnya 1 M. Izinnya aja udah 1 M. Izinnya itu 1 M di luar mobil. Baru lu beli mobilnya lagi. Misalnya katakan mobilnya gua nggak tahu berapa ya, tapi kayaknya sih nggak semahal izinnya sih. Ya, katakan setengahnya lah. Berarti lu 500 juta lah. 500 juta gitu. Nah, lalu itu mobil cuma boleh pakai 10 tahun. Ini benar. Maksudnya izin itu berlaku 10 tahun. Ini benar ya. Kalau izin itu habis, lu harus perpanjang. Jadi makanya kenapa di sana itu mobilnya selalu baru har. Iya. Karena Maksimal waktu 10 tahun. Udah 10 tahun, lu boleh perpanjang. Tapi lu pikir, masa gua perpanjang buat mobil tua? Iya. Gua pasti mau perpanjang buat mobil baru. Orang lisensinya udah 1 M gitu kan. Lisensinya tuh udah mahal gitu. Makanya Betul, kenapa akhirnya mobilnya diganti ke mobil baru. Sekalian ganti yang bagus. Iya, jadi untuk urusan mobil seperti itu. Jadi sebenarnya kita di Indo tuh ya mungkin mereka income-nya lebih besar, tapi secara harga itu kita di Indo tuh jauh banget sebenarnya. Betul. Kita itu bisa dengan harga lebih murah menikmati mobil yang bagus juga. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga Har, kesempatan kerja dan bisnis. Nah, kalau lu lihat di Singapura dan Malaysia, Sebenarnya apa sering dengar kalau Singapura itu di waktu itu ada program untuk startup. Jadi startup itu bisa difunding sama pemerintah. Jadi untuk yang entrepreneur apa itu bagus tuh bisa difunding pemerintah. Tetapi untuk setup sebuah bisnis pasti lebih simpel di Indonesia. Indonesia itu semua orang bisa jadi UMKM. Dan itu sangat disupport oleh sistemnya kita juga. Ya. Contoh kalau seandainya kita rasa bosen apa, kita buka aja toko online di Tokped. Begitu buka udah. Ataupun kita kayak bikin aja PO di WhatsApp. ya, Ada yang mau nggak nasi kuning 35.000 itu juga gitu. udah bisa jual. Udah bisa jualan gitu. Jadi sebenarnya kesempatan bisnis di Indonesia itu sangat luas. Tetapi di sana untuk bisnis-bisnis yang lebih advance dan membutuhkan kreativitas tinggi itu disupport. Kalau di Singapura ya. Nah, untuk bisnis F&B di Indonesia ini turnovernya gede. Tetapi connya juga tebel di Jakarta, terutama Jakarta ya. Kita ngomong Jakarta. Nah, kalau di mereka malah turnovernya kecil tapi connya tipis. Contoh Malai. Kita kalau lihat pedagang-pedagang itu selalu pedagang-pedagang lama rata-rata. Kayak ini orang memang udah jualan lama aja, tapi harganya murah. Berbanding dengan bahan baku, berbanding dengan UMR sana, harganya masih murah banget. Kayak kita makan mie pangsit lah, yang maksudnya yang non halal ya gitu ya, yang mie pangsitnya Chinese gitu ya.
Itu kalau di sana itu mungkin sekitar 18.000 sampai 20.000 rupiah. Kalau di Jakarta kita cari mah udah 35-40 ribu udah biasa. Gitu, maksudnya jauh banget harganya. Ataupun nasi campur sana itu mungkin 30.000 40.000 masih dapat. Di Jakarta yang enak udah 75.000 sampai 100.000 gitu. Maksudnya harganya berbanding banget. Tetapi kesempatan bisnis sana khususnya F&B itu cuannya menurut aku agak tipis di sana. Oke. Tetapi orangnya turnovernya nggak gede. Kalau Jakarta kebalik, cuannya gede, tapi turnovernya juga gede orangnya ya gitu. Betul. Nah kalau Jakarta itu terkendala biasanya sewa tempat. Sewa tempat sangat mahal. Kayak kita mau sewa di mall, mau sewa di mana itu mahal banget. Kedua juga orang Jakarta itu juga biasanya sesuatu hal yang baru itu belum tentu bisa long lasting. Makanya turnovernya juga gede gitu sih kira-kira. Kalau lu sendiri kok? Kalau gue ngobrol sama sepupu gue yang di Singapura, kesempatan mereka berbisnis tuh jauh lebih kecil. Kalau Singapura ya? Singapura, karena sangat-sangat bisa dilihat sih dari penduduk mereka gak terlalu banyak. Lalu juga kebanyakan udah diambil sama perusahaan besar. Betul. Peluangnya. Jadi mereka itu kalau orang baru nih Mau bisnis lu tiba-tiba dari awal start nol lu mau bisnis itu Gak gampang. banget. Nah, kalau kesempatan kerja lu itu harus kayak lu tuh harus jago gitu, lu harus hebat. Kalau lu jadi biasa-biasa skillnya aja, tinggi. wah lu tuh akan sangat-sangat stres. Jadi gue melihat sepupu gue itu dia sangat cukup tertekan gitu. Maksudnya kenapa orang Vibes, orang Singapura tuh kayak semuanya cepat, lalu pace-nya apa ya harus Cepet. lu lihat di lift di apa tuh semuanya mereka eskalator semua harus cepat gitu, sangat bisa dimengerti. Karena memang kondisi di negara mereka menuntut itu. Kayak lu kerja sampai malam segala macam karena saingannya banyak. Semua orang pinter kayak lu pinter, mereka juga pinter. Jadi mereka ya tertekan di sana ya. Habis itu biaya properti mahal, beli mobil mahal. Kata paman gua, lu kalau pilih-pilih mobil gak beli rumah, lu pilih-pilih rumah, mobil lu ditunda. Jadi kayak memang di sana tuh kondisinya lebih berat dibanding di Indo. Kalau di Malaysia, gua waktu itu gua iseng cek, gua habis jalan-jalan, gua liat kok gua dari KL mau balik ke Jakarta di Kuala Lumpur, di sepanjang perjalanan balik ke airport itu gua liat kok sepi ya. Kayak tolnya nggak ada macetnya gitu. Kalau di Jakarta kan Macet. serem lah lu kalau kadang-kadang lu cek dulu di map nih macet gak nih, kalau itu harus lebih cepat. Gue liat kok sepi ya, sepi banget gitu malah. Akhirnya gue iseng cek penduduk di Malaysia berapa sih. Kalau nggak salah kemarin tuh gue cek cuman Malaysia yang lu cukup besar itu kayaknya 30-an juta atau 40 juta orang doang. Cukup kecil lah, cukup dikit. Maksudnya dikit banget. Iya. Bukan cuma dikit banget. Ini Jawa kita lebih besar gitu. Secara penduduk. Betul. Singapura aja yang kecil-kecil itu ada kayak 6 juta orang deh. Maksudnya Malaysia segede itu ternyata Cuma 30 juta. cuma 3-40 juta. Makanya kenapa kalau nggak salah inget ya, pokoknya dikit lah, kayak 30-40 juta. Makanya mereka itu ya gak mudah juga dengan market yang gak terlalu besar gitu. Betul. Terakhir perbandingannya ini ya, sistem kesehatan. Nah, menurut Wah itu ini pendapat pribadi. Iya, oke. Ya, maksudnya tidak mewakili pendapat seluruh orang Indonesia lah ya. Tapi menurut Wah itu sistem kesehatan sana itu menurut kita itu lebih profesional. Maksudnya itu gini, kita ke sana itu ada semacam sense of security gitu loh. Dimana pas kita kalau seandainya berobat ya, kita itu udah dikasih tahu harganya berapa, nanti tempat kamarnya yang mana, kira-kira mana, dan itu biasa melesetnya nggak gede. Itu satu. Kedua, mereka punya sistem kesehatan juga, maksudnya dokter-dokternya juga, spesialisnya juga yang ternama, maksudnya hebat-hebat lah gitu. Ya, tapi ini balik lagi pendapat pribadi ya, bukan mewakili orang Indonesia gitu. Tapi kita melihat seperti itu. Nah, kalau Singapura itu Malaysia. Kalau Singapura jauh lebih mahal. Jauh banget lebih mahal. Tetapi untuk beberapa case mereka itu lebih advance. Kalau di Singapura, seperti banyak yang kayak kanker darah apa segala macam, pasti pilihnya Singapura. Karena Singapura itu bisa enggak tuh. Jadi antara lu survive atau enggak, gitu. Tetapi ini disclaimer, Indonesia itu bukan berarti jelek.
Indonesia itu tergantung rumah sakit dan dokternya. Jadi kalau di Indo, menurut gua harus pintar-pintar cari rumah sakit dan dokternya. Oke. Banyak juga dokter yang profesional, yang menangani dengan sangat baik gitu loh. Banyak banget yang seperti itu juga. Tetapi sayangnya terkadang dokter kayak gitu kita itu nggak ketemu aja. Kebetulan kita nggak berjodoh atau bernasib gitu bisa ketemu seperti itu. Mungkin di Malai juga, di Malai Singapura juga gitu. Pasti ada dokter yang bagus, ada dokter yang kurang. Cuma karena kita ke Singapura ke Malai, kita nggak. Kalau saya bercakap tentang Malaysia ya, kalau di Malaysia itu kita kalau masyarakat biasa, kebanyakan kami akan pergi ke hospital kerajaan, kebiasaan begitu. Jarang kita pergi ke dokter-dokter yang swasta karena bayarannya sungguh mahal ya. Dan kebanyakan kita akan refer ke hospital kerajaan karena di situ rawatannya lebih murah. Dan kadang rawatan itu adalah gratis ya, percuma berbanding dengan kita pergi ke dokter-dokter di klinik-klinik swasta. Memang bayarannya mahal tetapi rawatannya juga bagus. Jadi yang memberikan kita pilihan lah. Dokter yang paling top lah di sana gitu. Kira-kira sih seperti itu. Kalau menurut gua sendiri itu mungkin selain yang Hartono ngomong, di Indo itu marketnya besar. Betul. Kadang orang kita itu saking banyaknya, jadi mungkin semua dokter itu bisa survive. Iya. Semua rumah sakit itu ada orangnya. Kalau di Singapura juga lebih ketat ya. Mungkin ya kalau gua dengar itu, kalau lu lakuin kesalahan, lu bisa dicabut. Betul. Jadi mereka itu akan jauh lebih hati-hati. Mungkin di Indo gua juga kurang paham sih secara sistem lisensinya segala macam, gue juga kurang tahu. Cuman dari pengalaman, dari cerita, dari teman-teman yang berobat itu memang jauh lebih secara sistem kesehatan itu masih jauh lebih nyaman di luar sih, di Malaysia ataupun Singapura. Mungkin the best option banyak banget orang lari ke Malaysia sih. Dengan selain biaya, juga dokternya juga cukup terkenal. Lalu beberapa kali itu kayak sering banget dengar salah diagnosa. Betul. Beda diagnosa lah. Mungkin di Indo bilangnya apa, sakitnya ini nih, misal jantung gitu. Ternyata pas dicek di luar nggak ada hubungannya gitu. Jadi kadang tuh mungkin dari cerita-cerita jadi agak bingung sih sebenarnya. Ini apakah memang salah benar-benar blunder ataupun atau cuma human error gitu. Cuma lumayan banyak cerita seperti sering kita lihat seperti itu. Ada lagi itu aja sih ya gitu. Oke. Jadi kali ini pembahasannya tentang perbandingan lah ya antara Indo, Malaysia dan Singapura. Dan menurut kita sebenarnya memang cukup menarik sih kalau kita perhatiin, dekat tapi banyak variasi, banyak cerita yang beda-beda gitu. Terutama buat jalan-jalan makan ya semuanya ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau di Indo ya mungkin orang seneng ke Bali, dan lain-lain lah. Nah, jujur kalau jalan-jalan sebenarnya destinasi wisata Indo itu gak kalah sama yang sana. Gak kalah kok, ada banyak banget tempat yang bagus-bagus juga. Cuman kadang kita gak terlalu explore. Kadang mungkin fasilitas umumnya kok gak sebaik di sana gitu. Itu aja sih. Infrastruktur kesananya juga masih ribet. Di kita masih belum terlalu develop mungkin. Salah satunya itu, masih ingat nih, ini tambahan ya Man. Danau Toba. Ke Danau Toba, gila jalanannya kan bawa mobil tuh ke Danau Toba. Buset susah banget. Jalanannya gini, kayak belokannya, gila langsung mual. Tapi jalanannya bagus. Cuma gitu, lu bawa sejam lu rasanya udah kayak bawa 3 jam, capek banget. Karena lu kan kayak gini-gini terus kan, puter sana puter sini gitu kan. Terus mual banget, bener-bener lu nyetir pun mual gitu. Nah tetapi pas nyampe ya bagus banget gitu. Kita lihat, ternyata bagus banget. Apa yang kayak gini-gini bisa dilurusin aja gitu. Gitu, cuman katanya ada nanti lagi dibikin tolnya. Dibikin cable car gitu. Terus pas gua baliknya itu udah nyampe nih di tengah jalan. Ternyata buntu. Jadi Google Map-nya salah tuh, buntu tuh. Buntu, harus putar balik. Itu berjam-jam. Ya maksudnya gitu-gitu lah. Kalau di sana kan kita tinggal naik apa udah nyampe gitu.
Oke guys, jadi itu aja dari kita. Ada pendapat lain nggak? Kira-kira menurut kalian bedanya dari 3 negara ini? Lalu juga ada yang menarik, silakan di komen gitu. Iya. Lalu itu aja dari kita. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you. Itu dia guys video yang sungguh menarik perhatian saya tentang perbedaan antara Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Tetapi ini lebih kepada pendapat pribadi ya. Banyak dibahaskan tentang makanan, transportasi, F&B, rawatan, orangnya gimana, bagaimana layanan mereka. Itu sudah dibincangkan di sini dan sungguh menarik sekali ya perbedaan yang ada tadi itu, terutama sekali tentang layanan yang ada di Malaysia, di Singapura dan juga di Indonesia. Bahkan ya pastilah ada kelemahan dikit daripada ketiga-tiga negara, tetapi sebenarnya benda-benda itu yang akan memberikan kita pengetahuan tentang apa yang kita akan expect, apa yang akan ada di dalam minda kita apabila kita pergi. Misal kata saya mau pergi ke Indonesia, jadi saya sudah ada bayangan tentang gimana nih orangnya, orang Indonesia ini bagaimana, orangnya ramah, makanannya bermacam-macam, makanannya murah-murah, wisatanya juga banyak. Dan bagaimana juga bayangannya nanti kalau saya mau pergi ke Singapura, perlu berhati-hati ya dengan orang-orang di sana. Jadi kita haruslah menghormati budaya-budaya mereka dan kita mengikutilah segala peraturan-peraturan, menghormati supaya kita bisa aman berwisata dan pergi dan balik ke tempat asal kita guys. Oke guys, pastikan Anda pergi ke channel ini. Channel ini sungguh baik, sungguh menarik, membincangkan tentang hubungan antara ketiga-tiga negara, Singapura, Indonesia juga Malaysia. Pastikan Anda tekan like, komen, dan subscribe di channel ini, Hubungan Manusia. Dan jika Anda suka dengan reaksi saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe guys. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.